Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kami akan menambah penjelasan Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Jadi ulama mengatakan hadhihi ayatun azimatun min ummahatil ahkam. Jadi ayat ini adalah ayat yang agung karena di dalam ayat ini terdapat pokok-pokok hukum dalam agama Islam. Li'annaha tadhammanat sita asyarata qaidah. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini terdapat 16. Yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah maksudnya iman kepada asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, dan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Termasuk di dalamnya itu iman pada adanya hari kebangkitan dari kubur. Kemudian berkumpul di padang mahsyar. Lalu adanya mizan. Kemudian sirat. Lalu telaga Kausar. Kemudian syafaat pada hari kiamat. Dan terakhir adalah surga dan neraka. Itulah yang diterangkan oleh Allah, dan itu disimpulkan dalam iman kepada hari akhir, wal yaumil akhir. Jadi hari akhir itu maksudnya bangkit dari kubur, kemudian hari kiamat, kumpul di padang mahsyar, lalu ada mizan, sirat, telaga Kausar, syafaat, kemudian surga neraka. Yang ketiga, iman pada malaikat. Keempat, iman pada kitab suci. Yang kelima, iman kepada para nabi. Jadi ini sudah menyebutkan 5 dari rukun iman. Tinggal yang satu lagi adalah iman kepada qadar. Di sini disebutkan ada 5. Kemudian yang keenam, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Memberikan harta pada kerabat. Ketujuh, pada anak yatim. Kedelapan, orang miskin. Kesembilan, kepada musafir yang kehabisan bekal. 10, kepada orang yang minta, yang membutuhkan. 11, memberi makan kepada para budak. Ini hukumnya juga wajib. Jadi pada saat kerabat membutuhkan, sedangkan ada orang yang punya kelebihan harta, maka dia wajib memberi pada kerabatnya yang dalam keadaan membutuhkan. Demikian juga kalau ada anak yatim yang membutuhkan, maka orang-orang kaya yang punya harta lebih, setelah digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang menjadi kewajibannya, maka juga wajib untuk menyantuni anak yatim. Pada fakir miskin, ketika mereka membutuhkan. Kepada orang yang minta juga demikian. Ketika ada yang minta dan benar-benar membutuhkan keperluan pokok, maka orang yang punya kelebihan harta itu wajib memberi. Ini termasuk bagian dari wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ini bentuk kewajiban di dalam harta selain wajibnya zakat.
Diterangkan dalam hadis, inna fil mal hakun siwa zakah. Di dalam harta benda itu juga ada kewajiban selain daripada kewajiban zakat. Nah, termasuk dasarnya adalah ayat ini. Jadi ayat tentang infak ini termasuk bagian dari infak, menginfakkan sebagian dari rezeki. Ini tidak mansuh, walaupun sudah turun ayat kewajiban zakat. Memang yang termasuk dalam rukun Islam adalah zakat. Tetapi juga ada infak atau sodakoh yang hukumnya wajib, selain yang ditentukan dalam kewajiban zakat. Kalau zakat itu sudah ada ketentuan tersendiri. Bagi yang memiliki harta tertentu, dalam nisab tertentu, punya kewajiban dan ditentukan besarnya. Tetapi untuk infak kepada fakir miskin, kepada orang yang minta, itu tidak ditentukan besarnya dan bukan menjadi kewajiban tetap, tetapi pada saat ada kebutuhan yang harus dibantu dan ada orang kaya yang memang punya kelebihan harta setelah dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam harta bendanya, maka dia tetap berkewajiban untuk memberikan harta yang dia senangi. Wa atal mala ala hubbihi. Nah, kemudian nomor berapa tadi tulisannya? Berapa? 12, berarti 13 ini ya. Wa aqamas shalah. 14 wa ataz zakah. Nah, ini termasuk dalam rukun Islam. Yaitu rukun Islam antasyhada ilaha illallah 1, wa iqamas shalah, wa ita'az zakah, wa shauma ramadan, wa hijjal baiti man istata ilaihi sabila. Dalam ayat ini sudah dijelaskan 2 rukun Islam, salat dan zakat. Kemudian nanti dalam ayat berikutnya akan diterangkan tentang rukun Islam puasa Ramadan. Kemudian ayat berikutnya tentang ibadah haji. Lalu yang nomor berapa? 15, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini menepati janji ketika berjanji. Maksudnya ini menepati amanah, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Jadi ini juga terkait dengan keimanan. La imana liman la amanatalah. Tidak iman seseorang kalau tidak punya amanah. Atau bisa juga tidak sempurna iman seseorang kalau tidak sempurna amanahnya. Jadi amanah terkait dengan keimanan. Terutama amanah kepada Allah adalah menjalankan kewajiban ibadah Allah. Ibadah kepada Allah. Kemudian amanah kepada sesama manusia itu menepati janji-janji yang dia bikin atau yang sudah diamanahkan kepadanya. Dan yang ke-16 adalah sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan. Ini ada 16 kaidah, aturan pokok dalam agama Islam yang disebutkan di dalam ayat ini. Nah, kemudian Allah berfirman, ulaikal ladzina shadaku. Merekalah orang-orang yang sidik, yang jujur. Dalam hadis disebutkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah. Jadi yang dimaksud sidqi itu bukan hanya jujur ucapan, tapi lebih dari itu, ya jujur dalam imannya. Alaikum bisidqi itu jujur dalam arti
jujur dalam imannya. Ya tentu saja mencakup jujur dalam perkataannya. Sebab kalau orang munafik itu salah satu di antara sifatnya idza haddasa kadzaba. Ketika bercerita dia berdusta. Nah, kemudian disebutkan wa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan menunjukkan pada perbuatan-perbuatan baik. Nah, dalam ayat ini dijelaskan laisal birra. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kebaikan itu yang dasarnya adalah kejujuran. Jadi hadis itu ya menjelaskan ayat ini. Jadi orang yang jujur dia akan bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan itu apa? Yaitu yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi kebaikan itu bukan sekedar menghadapkan wajah ke arah timur dan barat. Ini bicara mengenai kiblat. Jadi seperti bagaimana yang dijelaskan di awal juz 2, yaitu menceritakan tentang adanya nasikh mansuh dalam kiblat. Ini merupakan contoh adanya nasikh mansuh seperti dalam surat Al-Baqarah 106. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ayat yang kami mansuh akan kami ganti yang lebih baik. Itu Al-Baqarah 106. Nah, kemudian di awal juz 2 yaitu tentang nasikh mansuh dalam arah kiblat. Nabi ketika di Madinah awal kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian dimansuh, diperintah menghadap kembali ke Ka'bah. Nah, peristiwa itu sangat memberatkan bagi orang-orang Islam yang tidak didasari fondasi iman, yaitu termasuk orang-orang Yahudi yang masuk Islam tapi tidak atas dasar keimanan. Maka ketika terjadi perpindahan kiblat, nah mereka mencela kepada Nabi. Kenapa kok Nabi memindah kiblat? Padahal itu sebenarnya adalah nasikh mansuh dalam hukum, bisa saja terjadi. Jadi menghadapkan arah kiblat ke arah timur atau barat itu bukan kebaikan, tetapi kebaikan itu adalah iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, dan seterusnya. Nah, ini juga terkait dengan ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud albir itu, kebaikan itu apa? Nah, kemudian Nabi memberikan penjelasan. Orang yang iman kepada Allah, hari akhir, pada kitab suci, pada malaikat, itu sudah berbuat baik sebelum turunnya kewajiban-kewajiban dari Allah. Jadi sampai turunnya ayat ini, kewajiban yang Allah turunkan ya baru kewajiban sholat, kewajiban zakat, belum ada kewajiban berpuasa, belum ada kewajiban haji, sesuai dengan yang diterangkan dalam ayat ini. Jadi syariat agama waktu itu baru sesuai yang diterangkan dalam ayat ini. Itulah
bentuk kebaikan, yaitu dasarnya keimanan. Nah, kemudian mengerjakan kewajiban-kewajiban. Sebelum kewajiban-kewajiban sempurna, itu sudah berarti berbuat baik. Sambil terus menunggu kewajiban-kewajiban yang berikutnya. Nah, itulah pokok-pokok ajaran di dalam agama Islam ini. Ini yang perlu kita pahami. Jadi agama Islam itu atas dasar iman, 6 rukun iman, kemudian 5 rukun Islam, kemudian masih ada kewajiban-kewajiban yang lain yang ditentukan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan semua itu merupakan satu kesatuan dari perbuatan baik atau yang dimaksud amalan solihan, amal yang baik, amal yang berpahala, yang harus dikerjakan agar bisa masuk surga selama di neraka, adalah berbagai macam kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, yang nanti akan kita kaji satu persatu kewajiban-kewajiban itu. Itu semua adalah bagian dari agama Islam. Itulah kebaikan. Dan itu menunjukkan iman yang sebenarnya. Ulaika ladzina shadaku. Dan itu merupakan bagian dari iman kepada kitab suci Al-Quran. Jadi kita tidak boleh memilah-milah dalam kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama Islam. Dan semua itu kita kerjakan sesuai dengan hukumnya. Kalau memang wajib dikerjakan dengan sepol kemampuannya, sesuai dengan kondisi. Tapi kita iman sepenuhnya. Yang mampu kita kerjakan ya harus kita kerjakan menurut kemampuan. Yang memang tidak sesuai dengan kondisi kita, ya tidak kita kerjakan. Tetapi kita iman, itu adalah bagian dari syariat Islam. Itu adalah bagian dari kitab Al-Quran. Nah, karena Allah menurunkan syariat Islam itu bertahap, ya, sesuai dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran ini. Maka dalam satu ayat ini sudah dirangkum kewajiban-kewajiban dalam agama Islam yang turun sampai saat ayat ini diturunkan. Berarti ayat ini sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan, sebelum turunnya ayat tentang haji. Maka di antara rukun Islam yang disebut baru 2, sholat dan zakat. Lalu kewajiban yang lain, ya, infak kepada orang-orang yang punya hajat, menepati janji, sabar, itu sudah diwajibkan. Itu bagian dari akhlak, dari budi pekerti atau akhlak, baik akhlak terhadap Allah maupun akhlak pada sesama. Nah, ini di antara kewajiban-kewajibannya yang disebut dalam ayat ini. Nah, maka ketika ada sahabat menanyakan bagaimana orang Islam atau sahabat yang sudah meninggal padahal sholatnya belum menghadap ke arah kiblat. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ayat 143. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kamu sekalian. Yang dimaksud keimanan kamu sekalian ya yang disebutkan dalam ayat ini. Walaupun sholatnya
belum menghadap kiblat, tetapi selama ini sudah iman kepada Allah, iman pada hari akhir, iman pada malaikat, dan seterusnya, berarti itu sudah iman. Umpama meninggal dunia, ya sudah masuk surga, walaupun belum menghadap ke arah kiblat. Maka di awal ayat, ya, yang dimaksud kebaikan bukanlah arah hadapan ke timur atau ke barat, tapi yang penting adalah iman dan amal solih yang dikerjakan sesuai dengan perintah-perintah yang sudah diturunkan sampai saat itu. Ini terkait dengan ayat wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Kalau sudah iman, berarti ya sudah mendapatkan pahala, walaupun sholatnya belum menghadap ke Ka'bah, karena saat itu belum diperintah untuk menghadap ke Ka'bah. Jadi dulu prakteknya para sahabat mengamalkan syariat Islam itu ya sesuai dengan ayat-ayat yang Allah turunkan secara bertahap. Nah, semakin sempurna, maka ya semua itu harus diamalkan. Berikutnya akan ada kewajiban puasa, ada kewajiban haji. Akhirnya Islam sempurna. Nah, setelah Islam sempurna, maka kita kewajibannya adalah mengamalkan semua syariat Islam itu yang sudah sempurna, namun disesuaikan dengan kemampuan diri kita masing-masing dan sesuai dengan kondisi. Nah, seperti ayat di bawahnya, ayat 179. Allah berfirman, wahai orang-orang iman, telah diwajibkan atas kalian hukum kisos di dalam pembunuhan. Nah, ini hukumnya wajib. Kisos itu hukumnya wajib. Nah, tapi hukum kisos ini yang berhak melaksanakan itu adalah pemerintah atau penguasa. Jadi yang berhak atau yang berkewajiban dan berhak melaksanakan hanya pemerintah penguasa. Kalau bukan penguasa, pemerintah penguasa tidak berkewajiban. Nah, sekarang ini kita akan bertempat tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara kita bukanlah negara Islam. Nah, jadi kita tidak boleh menjalankan hukum kisos menurut kehendak kita sendiri. Kita sudah sepakat sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, bentuk negara yang disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah negara dengan dasar Pancasila, bukan negara Islam. Maka ayat ini ya, kita imani sebagai kewajiban, tetapi tidak kita amalkan karena kita tidak bertempat tinggal di negara Islam. Kita bertempat tinggal di negara yang berdasarkan Pancasila. Inilah praktek kita di dalam mengamalkan Al-Quran. Ya, kalau dulu para sahabat mengamalkan Al-Quran sesuai dengan masanya. Ketika syariat belum turun sempurna, mereka atas dasar iman mengamalkan syariat yang sudah diturunkan. Itulah sudah berarti menjalankan agama Islam. Itu sudah berbuat baik. Mereka meninggal saat itu ya sudah iman, sudah benar imannya. Ulaika ladzina shadaku. Nah, kalau sekarang karena Al-Quran sudah turun sempurna, maka yang menyesuaikan adalah orang-orang yang mengamalkan sesuai dengan zamannya
dan keadaan tempatnya, di mana mereka berada. Karena Al-Quran ini bisa berlaku sepanjang zaman. Jadi setelah Al-Quran sempurna, bukan berarti setiap orang yang iman pada Al-Quran lalu berkewajiban untuk mengamalkan langsung semua perintah-perintah yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, tidak demikian itu di dalam praktek ibadah menjalankan syariat yang ada dalam Al-Quran. Dan bukti kesungguhan keimanan tidak ditunjukkan dengan cara yang demikian itu. Nah, ini juga termasuk dalam pengertian ayat ini. Jadi pelaksanaan syariat itu ditentukan dengan kemampuan manusia yang melaksanakannya dan sesuai dengan kondisi, tempat, lalu zaman kehidupan mereka. Sebab ya Islam ini berkembang di seluruh dunia dan syariatnya berlaku ila yaumil qiyamah. Nah, Allah sudah memberikan rahmat